uhayyikum bitahiyyatin islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah li ibtigha'i mardatillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan nikmat yang tiada terukur, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kita hidup dan dihidupkan di bumi Indonesia yang subur dan makmur. Fadilatu Hayatit Tahkim, para dewan juri yang saya hormati, Fadilatu al-Ustad wal Ustadah, para dewan guru yang saya hormati, wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ku Allah sing tetap diberi kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang cita-citanya belum tercapai, mudah-mudahan senantiasa ku Allah dikabulkan. Amin. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam cekatan ceramah singkat 15 menitan dengan tema guru yang dicintai dan diridhai Allah dan disukai oleh para siswa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu surat yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma bihaqiqatil murad. Sadaqallahul azim. Sungguh Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dari ayat ini Allah menjelaskan betapa pentingnya, betapa tingginya derajat orang-orang yang berilmu. Siapa orang yang berilmu itu? Biasa disebut orang yang berilmu mungkin para alim dan ulama. Para orang yang berilmu biasa disebut dengan ustadz dan ustadzah. Bisa jadi orang yang berilmu juga disebut dengan seorang guru. Siapakah guru itu? Dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 disebutkan tentang dosen dan guru. Guru adalah seorang tenaga profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi serta memberikan penilaian kepada para peserta didiknya. Sosok guru begitu sangat penting. Ia mempunyai peranan yang sangat penting, berperan sebagai motivator, berperan sebagai mediator, berperan sebagai fasilitator. Yang mudah-mudahan dengan tugas dan peran ini, guru bisa menjadikan generasi penerus bangsa yang berkualitas secara intelektual dan secara budi pekerti. Ibu guru dan bapak guru mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, salah satu tujuan yang ada dalam Sistiknas ini, guru harus bisa mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang berakhlakul karimah, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, menjadi manusia yang berilmu, yang cakap, yang kreatif dan mandiri
sehingga ia menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Pada saat ini, mari kita renungkan bersama. Sudahkah guru bisa mewujudkan apa yang ada dalam tujuan pendidikan nasional tersebut? Maka kalau boleh saya menyampaikan, bukan hanya ilmu yang dimiliki oleh seorang guru. Artinya yang dibutuhkan saat ini bukan guru yang banyak ilmu atau bukan pengajar yang banyak gelar, karena terus-terusan belajar dari gelar magister sampai profesor. Tapi saat ini yang dibutuhkan adalah guru yang senantiasa memberikan inspirasi kepada para muridnya, guru yang senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Ilahi, sehingga dia dijadikan sebagai guru yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan patokan supaya kita menjadi guru yang dicintai dan disukai oleh para siswa. Salah satunya adalah yang pertama, setiap aktivitas yang dilakukan oleh kita, setiap aktivitas yang dilakukan oleh guru, dia harus dalam rangka ibadah. Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan kepada kita bahwa ketika kita diciptakan untuk mengisi alam dunia, dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk mengisi alam dunia ini kecuali untuk beribadah. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru, kalau dia ingin menjadi guru yang dicintai dan disukai oleh para siswa, setiap aktivitas kegiatan belajar mengajarnya di kelas ataupun di luar kelas harus dalam rangka ibadah. Kalau kita lihat apa itu ibadah, menurut bahasa, ibadah itu yang diambil dari kata abadaya, menghubung ibadah, berarti menghambakan diri, merendahkan diri atau tunduk. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-batinah wal zahirah. Menurut Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah satu nama untuk setiap aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan, baik itu perbuatan. Apakah perbuatan itu nampak ataupun tidak nampak, itulah yang disebut dengan ibadah. Sekarang kaitannya dengan guru. Bagaimana caranya guru supaya aktivitas belajar mengajar di kelasnya menjadi satu ibadah? Maka awali segala macam yang kita lakukan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud ibadah itu yang pertama kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak awali dengan bismillah. Karena kullu amrin fi balin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqwa. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah, maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Oleh karena itu, supaya aktivitas belajar kita, aktivitas mengajar kita di kelas dijadikan sebagai ibadah, maka awali segala sesuatu dengan minta pertolongan kepada Allah, paling tidak sebut nama Allah dengan membaca bismillah. Yang kedua sebagai doa, yang kedua sebagai ibadah yang harus kita lakukan kepada Allah, iringi setelah bismillah dengan doa. Karena doa ummul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Kalau tidak ada doa, hasilnya berarti ibadah. Hadirin hadirat rahimahullah. Selanjutnya yang kedua, kalau kita ingin dicintai dan disukai oleh para siswa, maka jadikan setiap ibadah yang kita lakukan harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Dan tidaklah mereka diperintahkan
kecuali untuk beribadah dengan ikhlas niat ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah SAW sudah menjelaskan supaya apa yang kita lakukan sebagai ibadah dan niat ikhlas karena Allah. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Bahwa sesungguhnya kalau kita ingin membedakan apakah kebiasaan apakah ibadah, maka kebiasaan atau ibadah itu dibedakan dengan adanya niat. Apa yang kita niatkan tentu Allah akan memberikan sesuai yang kita niatkan pertama. Selanjutnya yang ketiga, kalau kita ingin menjadi guru yang dicintai dan diridhai Allah, kalau kita ingin menjadi guru yang disukai oleh para siswa, maka apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala sangat mengecam apabila ada pendidik atau siapapun kita ketika berkata tetapi tidak dia lakukan. Dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, sungguh besar dosa yang akan kalian tanggung ketika kamu mengatakan sesuatu tetapi kamu tidak melaksanakannya. Artinya perkataan yang kita lakukan, perkataan yang kita ucapkan, yang diucapkan oleh Allah maka harus sesuai dengan yang dilakukan oleh Allah, supaya Allah memberikan ridhonya, supaya Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pendidikan yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya kalau kita ingin menjadikan apa yang kita berikan kepada peserta didik kita menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi hal yang berguna bagi bangsa dan negara, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh melalui Rasulnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sesungguhnya kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, ingin disukai oleh para siswa, maka ketika mengajar jadikan atau berikan suri teladan yang baik kepada mereka sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai penutup saya mengingatkan bahwasanya kita harus bangga menjadi guru, karena guru adalah profesi yang luar biasa mulianya. Mudah-mudahan saya mengajak kepada semuanya, mari kita jadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan suri teladan yang baik kepada para siswa. Mudah-mudahan itu menjadikan turunnya ridha, turunnya kesukaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin. Terakhir, mudah-mudahan ilmu yang kita berikan kepada para peserta didik menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan amal jariah. Karena kita tahu kullu bani adam in qata amalu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan kepada para peserta didik menjadi ilmu yang pahalanya tidak terhenti walaupun kita sudah mati. Demikian yang bisa saya sampaikan. In wajadtumul khaira fahuwa minallah. Kalau ada kebaikan maka kebaikan itu adalah dari Allah. Wa in wajadtumul syarra fahuwa min nafsi. Kalau ada kejelekan maka kejelekan itu adalah dari diri saya pribadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.